Di SMK Negeri 1 Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, baru-baru ini PGRI Sumbawa Besar dan PGRI KSB dan organisasi guru lainnya melakukan aksi solidaritas depan kantor pengadilan negeri Kabupaten Sumbawa. Peristiwa yang cukup viral di kalangan guru bahkan di kalangan masyarakat luas pada umumnya. Berawal dari seorang guru honorer yaitu Pak Akbar Sorasa, kelahiran Tepas, Kabupaten Sumbawa Barat, berumur 26 tahun. Beliau adalah guru agama Islam di Sekolah SMK Negeri 1 Taliwang. Pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022, sekitar pukul setengah 12 atau sebelum azan zuhur, Pak Akbar dengan niat yang mendidik mengarahkan siswa-siswanya yang sedang duduk di samping ruang praktik bengkel otomotif teknik kendaraan ringan untuk diarahkan ke musola untuk melaksanakan salat zuhur. Pak Akbar sambil mengatakan sholat, sambil membawa bambu yang berukuran kurang lebih setengah meter di tangan kanannya. Karena arahan Pak Akbar beberapa siswa beranjak ke musola sesuai arahan dari Pak Akbar, namun di sisi lain ada seorang siswa yang berinisial MA dan beberapa temannya yang lain yang berjumlah kurang lebih 3 orang. Mereka tetap tidak menghiraukan perkataan atau arahan dari Pak Akbar dengan tetap duduk di tempatnya masing-masing. Kemudian Pak Akbar menyuruh siswa berinisial MA dan temannya untuk menuju ke musola, tapi siswa tersebut dan temannya yang lain menatap Pak Akbar dengan tatapan yang dianggap melawan. Karena Pak Guru Akbar merasa dirinya tidak dihargai dengan tatapan siswa itu. Kemudian Pak Akbar menarik tangan kiri siswa tersebut untuk menyuruh dia berdiri, dan mereka berdiri secara berhadapan yang dimana Pak Akbar berada di samping kiri siswa tersebut. Karena merasa tidak dihargai, Pak Akbar memukul siswa itu dengan bambu yang dibawanya, dengan cara mengayun dari samping kiri siswa dengan 1 kali pukulan, dan tangan kanan Pak Akbar mengenai tas belakang siswa itu. Kemudian Pak Akbar membuang bambu tersebut dan memukulnya dengan tangan kanannya sebanyak 2 kali, di bagian pundak 1 kali dan lehernya sebelah kiri 1 kali. Tidak sampai di situ Pak Akbar memukul 2 kali di bagian lengan kiri siswa tersebut. Setelah itu Pak Akbar menendang siswa tersebut di bagian paha kirinya. Karena kejadian tersebut, datanglah salah satu teman siswa tersebut dengan menarik lengan Pak Akbar untuk melerai, karena tangan temannya ini mengepal dan mengatakan kenapa Bapak memukul. Mungkin dianggap melawan sehingga Pak Akbar memukul temannya siswa tersebut yang berinisial AW dengan menggunakan tas kecil yang dibawanya. Menurut dari surat dakwaan, karena kejadian tersebut, korban mengalami bengkak di bagian belakang leher yang mengakibatkan siswa tersebut merasa demam, mual dan badannya sakit yang menyebabkan tidak bisa beraktivitas selama 3 hari. Berdasarkan hasil visum di tanggal 1 November ditemukan bengkak di bagian leher belakang. Sehingga dengan perbuatan Pak Akbar sebagaimana diancam pidana dengan pasal 76C Jo pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Begitulah secara kronologisnya. Saya tidak mau menanggapi kasus tersebut dari sisi hukumnya. Yang menarik kasus itu sudah viral di media nasional, di grup WhatsApp saya, di grup PPG seluruh daerah mempertanyakan bagaimana nasib guru. Hampir semua guru bertanya bagaimana nasib Pak Akbar. Banyak yang komentar macam-macam, anak itu kalau mau dididik biarkan orang tuanya sendiri yang buat sekolah, ijazah sendiri, intinya banyak yang empati kepada Pak Akbar, itu sangat wajar. Yang menarik bagi saya dari sekian guru di grup terdapat salah satu guru yang bertanya, dia bertanya bukan tentang Pak Akbar, tapi dia bertanya tentang siswanya, apa kabar siswanya Pak? Bagaimana nasibnya? Bagaimana sekolahnya? Bagaimana psikologinya? Begitulah yang terjadi kalau hukum masuk ke ranah sekolah maka yang akan terjadi krisis kepercayaan, semua saling curiga, saling tuntut-menuntut, wali murid kurang percaya pada guru di sekolah, murid kurang percaya gurunya. Dan gurunya tidak percaya pada siswanya, maka jangan dipisahkan. Guru tidak ada tanpa siswa, siswa tidak ada tanpa guru. Mereka sama-sama penting dan tidak perlu diperdebatkan siapa yang paling penting atau mulia. Di sisi lain psikologi siswa perlu diperhatikan, jangan sampai masalah ini membunuh mental harapan belajarnya. Begitu juga gurunya, jangan dipandang sebelah mata oleh masyarakat atau orang tuanya, karena guru memiliki cara tersendiri dalam mendidik sesuai dengan karakternya masing-masing. Oleh karena itu, mungkin perlu dikaji ulang masalah Undang-Undang Perlindungan Anak, proses penyelesaian masalah tidak serta-merta langsung ke kepolisian. Bisa ciptakan lembaga hukum sendiri di Kemendikbud. Kalau menurut hemat saya, sudah saatnya Dikbud membentuk komunitas hukum tersendiri melibatkan guru, tokoh agama dan akademisi lainnya sesuai bidang tertentu.
Intinya ada struktur hukum tersendiri di Dikbud, bukan polisi yang bersenjata api, tapi manusia yang inovatif yang harus menentukan, kalau bisa bentuk polisi Kemendikbud khusus kekerasan, bully, seksual dan lainnya dengan tidak mengabaikan prinsip mendidik dalam menerapkan hukum. Kalau itu yang dimaksud dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 maka itu merupakan pedoman yang efektif untuk menjaga kestabilan di lingkungan sekolah. Sudah saatnya permen itu diterapkan dan sosialisasikan. Menurut analisis saya, kasus ini adalah bagian kecil dari beribu kasus yang sudah terjadi. Artinya itulah corak pendidikan kita, dengan alasan hak anak kita tidak boleh menghukum anaknya. Sehingga anak kehilangan arah. Saya tidak berharap bahwa guru harus kebal hukum, cuma menurut saya cara menyelesaikan masalah di sekolah harus ada wadah khusus yang dibentuk oleh Kemendikbud langsung yang bekerja sama dengan daerah, dan butuh wadah yang inovatif. Guru yang inovatif, guru seharusnya tidak boleh dibawa ke Polres, Polsek dan lainnya, ada proses penanganannya. Ada wadahnya, ada polisinya khusus, bukan polisi bersenjata, polisinya dari tokoh agama, guru, akademisi, tokoh adat dan lainnya berkaitan, bukan dibawa ke kantor polisi, karena guru memiliki tugas pedagogik yaitu berkaitan dengan cara mendidik. Kalau kita bawa ke pengadilan dan polisi maka karakter anak, atau mental anak dan guru tersebut akan rusak. Oleh karena itu, butuh lembaga khusus yang menangani kasus di lingkungan sekolah. Khusus kekerasan dan lainnya. Terima kasih.